Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilia Asifa, NPM 19160033. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat, yaitu RPP tentang Bahasa Indonesia Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Gunung Batin Udik, kelas 5 semester genap, tema 6 muatan terpadu Bahasa Indonesia, Subtema 3, pembelajaran ke-1, alokasi 1 hari. Tujuan saya membuat RPP tersebut adalah yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks penjelasan, eksplanasi pada media cetak atau elektronik secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan menganalisis, siswa mampu meresum dan membuat laporan hasil belajar secara mandiri dengan materi yang disediakan oleh gurunya. Yang ke-B yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Deskripsi kegiatan atau isi dari RPP tersebut dan alokasi waktu. Yang pertama, pendahuluan. Deskripsi kegiatannya adalah yang pertama, 1. Melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, itu adalah orientasi. Yang kedua, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dengan pengalaman peserta didik atau apersepsi. Yang ketiga yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu motivasi. Alokasi waktunya itu 10 menit. Inti adalah pertama, ayo membaca. Siswa membaca bacaan berjudul meningkatkan kemampuan menulis kelas lanjut. Dilihat pada buku tema yang telah disediakan, siswa diperbolehkan untuk menggunakan informasi penting dan kata-kata sulit yang ditemukan dalam bacaan. Yang kedua yaitu ayo menulis, membaca kembali teks bacaan yang berjudul meningkatkan kemampuan menulis kelas lanjut. Kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi bacaan itu literasi. Siswa menulis kata kunci yang ia temukan di setiap soal. Siswa membuat kesimpulan bacaan dan menjelaskan kepada teman-temannya atau teman sebangkunya. Itu creativity and innovation. Alokasi waktunya itu ada 150 menit. Selanjutnya, ayo mengamati. Siswa melakukan pengamatan dan memperhatikan penulisan pada kelas lanjut. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel maupun tulisan pada kolom yang disediakan, itu bersifat mandiri. Ayo berdiskusi. Siswa membandingkan hasil pengamatannya dengan hasil pengamatan temannya dan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua hasil pengamatan tersebut. Itu adalah soal HOTS. Siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan hal-hal yang mereka ingin ketahui pada pembelajaran, meningkatkan kemampuan menulis pada kelas lanjut. Kerja sama orang tua yaitu bersama dengan orang tuamu, amatilah tulisan atau bacaan yang menyangkut materi yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan menulis kelas lanjut. Yang terakhir yaitu penutup. Isinya adalah peserta didik membuat resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran, tentang materi yang dilakukan atau materi yang baru dijelaskan. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Guru memberikan penguatan dari kesimpulan siswa, diberikan kesempatan berbicara, bertanya, dan menambahkan informasi. Dan siswa lainnya menyajikan salah satu lagu nasional atau lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktunya adalah 15 menit. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan menulis kelas lanjut. Kemampuan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan kemampuan itu, seseorang dapat mengungkapkan ide, pikiran, perasaan, dan kemampuannya kepada orang lain untuk menulis. Dalam kehidupan modern, keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Dengan memiliki keterampilan tersebut, seseorang dapat merekam,
mencatat, meyakinkan, melaporkan, memberitahukan, serta mempengaruhi orang lain. Semua tujuan itu hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang dapat menyusun pikiran dan menyampaikan dengan jelas. Melihat besarnya manfaat kemampuan menulis bagi kehidupan manusia, khususnya pada siswa sekolah dasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagi perkembangan berpikirnya, maka sudah sewajarnya kalau menulis diangkat sebagai salah satu pelajaran pokok di sekolah, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kemampuan siswa dapat dideteksi sedini mungkin dengan ide-ide orisinal yang dimiliki oleh anak-anak. Kadang tidak bisa dituangkan dengan baik karena tidak ada memberi dorongan, penilaian, dan motivasi yang mengakibatkan anak malas menulis. Keterampilan menulis menurut Brian pada hakikatnya bukan sekedar kemampuan menulis simbol-simbol grafis sehingga berbentuk kata disusun menjadi kalimat menurut peraturan tertentu, melainkan keterampilan menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan menulis pada siswa? Yang pertama yaitu sering membaca, yang kedua menulis setiap hari, yang ketiga tuliskan setiap ide-ide yang ada di diri kita, yang keempat itu tulis pokok yang disukai kita, yang kelima membaca ulang setiap tulisan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.